Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Anggar Diatna dari kelas 3D dengan NIM 2017-051124. Di sini akan mempresentasikan bab 5, yakni materi dengan judul laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Ini yang pertama, transaksi antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal pada perusahaan afiliasi. Yang kedua, transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian atau HPP. Yang ketiga adalah transaksi piutang usaha dan utang usaha. Berikutnya, transaksi pinjaman antar perusahaan akan menghasilkan saldo wesel tagih dan wesel bayar, saldo bunga, saldo laba bunga, dan saldo dan beban bunga. Dan yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penjualan kepada pihak luar. Transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama yakni perusahaan mengakui pendapatan pada saat diperoleh. Kedua, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Yang berikutnya, pendapatan atas penjualan antara perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagangan dijual ke pihak luar afiliasi. Berikutnya, tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Berikutnya, penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan akun pembelian resiprokal sistem periodik. Penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal sistem perpetual. Eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Berikutnya, dan yang terakhir adalah pengeliminasian jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Nah, pembelian dan penjualan antar perusahaan afiliasi dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau HPP, harga pokok penjualan, kepada entitas luar. Nah, berikut adalah contoh transaksi eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan afiliasi. Ini adalah contoh kasusnya, yakni ABC Corporation mendirikan anak perusahaan, yakni CBA Company pada tahun 2007 untuk menjual lini produk ABC Corporation. Semua pembelian CBA berasal dari ABC dengan harga 20% di atas harga perolehan ABC. Selama tahun 2004, ABC membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 20 juta rupiah dan menjual barang dagangan dengan nilai 20 juta rupiah tersebut kepada CBA dengan harga 24 juta rupiah, dan CBA menjual semua barang dagangannya kepada pelanggan dari luar entitas dengan harga 30 juta rupiah. Berikut adalah pembukuan dari ABC dan CBA. Kita akan fokus ke ABC terlebih dahulu. Di sini, akun persediaan di debit sebesar 20 juta rupiah dan utang usaha dikredit sebesar 20 juta rupiah untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Jurnal berikutnya adalah piutang usaha di debit sebesar 24 juta rupiah dan akun penjualan dikredit sebesar 24 juta rupiah. Ini untuk mencatat penjualan antar perusahaan. Dan jurnal yang terakhir adalah harga pokok penjualan di debit sebesar 20 juta rupiah dan akun persediaan dikredit sebesar 20 juta rupiah untuk mencatat harga pokok penjualan. Berikutnya adalah pembukuan dari CBA Company. Jadi, akun persediaan di debit sebesar 24 juta rupiah dan akun utang usaha di kredit sebesar 24 juta rupiah.
Berikutnya adalah piutang usaha CBA, yakni didebet sebesar 30 juta rupiah dan penjualannya dikredit sebesar 30 juta rupiah. Berikutnya adalah akun harga pokok penjualan, yakni didebet sebesar 24 juta rupiah dan akun persediaan dikredit sebesar 24 juta rupiah. Berikut adalah laba konsolidasi ABC dan CBA. Untuk akun penjualan, ABC sebesar 24 juta rupiah dan CBA sebesar 30 juta rupiah. Untuk penjualan konsolidasinya sebesar 30 juta rupiah. Untuk harga pokok penjualan, akun HPP dari ABC sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan dan CBA sebesar 24 juta rupiah. Dan HPP konsolidasinya sebesar 20 juta rupiah. Untuk laba kotor dari ABC, yakni 4 juta, dan CBA sebesar 6 juta rupiah. Dan laba kotor konsolidasinya sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya adalah transfer antar perusahaan dalam persediaan akhir. Nah, entitas konsolidasi merealisasikan dan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi pada saat barang dijual kepada entitas luar. Persediaan akhir perusahaan afiliasi, pembeli mencerminkan laba dan rugi atas penjualan antar perusahaan karena persediaan tersebut lebih mencerminkan harga transfer perusahaan. Berikut adalah ilustrasi atau contoh kasus. Selama tahun 2009, ABC membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 30 juta rupiah dan menjual barang dagang senilai 30 juta rupiah tersebut kepada CBA dengan harga 36 juta rupiah. CBA menjual barang dagangannya sebanyak 30 juta rupiah kepada pelanggannya dengan harga 37 juta 500 ribu rupiah. Nah, yang pertama adalah susunlah jurnal yang dibuat oleh ABC dan CBA. Kedua, hitunglah laba konsolidasinya. Ketiga, hitunglah persediaan akhir konsolidasi. Dan yang terakhir adalah susunlah jurnal eliminasinya. Untuk pembukuan ABC dan BCA ini, yang pertama kita fokus ke ABC. Ini akun persediaan di debit sebesar 30 juta rupiah dan akun utang usaha di kredit sebesar 30 juta rupiah. Ini untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Yang kedua adalah akun piutang usaha di debit sebesar 36 juta rupiah dan akun penjualan di kredit sebesar 36 juta rupiah. Ini untuk mencatat penjualan antar perusahaan, harga pokok. Untuk mencatat penjualan antar perusahaan. Yang berikutnya adalah harga pokok penjualan di debit sebesar 30 juta rupiah dan akun persediaan di kredit sebesar 30 juta rupiah. Ini untuk mencatat harga pokok penjualan. Berikutnya adalah pembukuan untuk BCA. Ini akun persediaan di debit sebesar 36 juta rupiah dan akun utang usaha di kredit sebesar 36 juta rupiah. Berikutnya adalah akun piutang usaha CBA. Mungkin BCA sebesar 37 juta 500 ribu rupiah dan akun penjualan di kredit sebesar 37 juta 500 ribu rupiah. Berikutnya adalah akun harga pokok penjualan di debit sebesar 30 juta rupiah dan akun persediaan di kredit sebesar 30 juta rupiah. Untuk laba konsolidasi ABC dan CBA ini akun penjualan dari ABC sebesar 36 juta rupiah dan CBA sebesar 37 juta 500 ribu rupiah. Dan penjualan konsolidasinya sebesar 37 juta 500 ribu rupiah. Untuk akun HPP-nya, ABC sebesar 30 juta rupiah dan CBA sebesar 30 juta rupiah. HPP konsolidasinya sebesar 25 juta rupiah.
Untuk laba kotornya, laba kotor ABC sebesar Rp6 juta, laba kotor CBA sebesar Rp7.500.000, dan laba kotor konsolidasinya sebesar Rp12.500.000. Dan tindakan neraca ini persediaan dari CBA sebesar Rp6.000, Rp6 juta, dan penyusunan dan eliminasi ini kredit sebesar Rp1.000, dan persediaan konsolidasi akhirnya sebesar Rp5.000. Untuk jurnal eliminasinya, yakni yang jurnal pertama adalah jurnal resiprokal dari ABC ke CBA, yakni sebesar Rp36 juta. Ini akun penjualan di debit sebesar Rp36 juta dan akun harga pokok penjualan di kredit sebesar Rp36 juta. Jurnal berikutnya adalah laba yang belum dieliminasi. Nah, pada persediaan akhir tahun masih tersisa sebesar Rp1 juta. Jadi, harga pokok penjualannya di debit sebesar Rp1 juta dan akun persediaan di kredit sebesar Rp1 juta. Nah, pengakuan laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal. Laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir akan direalisasikan ketika barang dagang dijual kepada pihak luar entitas konsolidasi. Realisasi terjadi pada periode fiskal berikutnya, sehingga pengakuan ditunda sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasikan mengharuskan kredit pada harga pokok penjualan pada kertas kerja karena jumlah persediaan tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual yang digunakan. Nah, berikut adalah contoh kasus untuk transaksi pengakuan laba yang belum direalisasikan pada persediaan awal. Ini adalah contoh kasusnya, yakni selama tahun 2008, ABC Corporation menjual barang dagang sebesar Rp40 juta kepada CBA sebesar Rp48 juta. Dan CBA menjual 75% dari dagangan tersebut seharga Rp45 juta. CBA juga menjual barang-barang perseroan dengan harga transfer sebesar Rp6 juta kepada pelanggan seharga Rp7.500.000. Nah, ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang yang ditransfer antar perusahaan. Berikut adalah pembukuan dari ABC dan BCA. Kita fokus ke ABC terlebih dahulu, yakni akun persediaan di debit sebesar Rp40 juta dan akun utang usaha di kredit sebesar Rp40 juta. Ini untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Yang berikutnya adalah akun piutang usaha di debit sebesar Rp48 juta dan akun penjualan di kredit sebesar Rp48 juta. Ini untuk mencatat penjualan antar perusahaan. Harga pokok penjualan yakni di debit sebesar Rp40 juta dan akun persediaan di kredit sebesar Rp40 juta. Nah, ini untuk mencatat harga pokok penjualan. Berikutnya adalah pembukuan dari BCA. Ini akun persediaan di debit sebesar Rp48 juta dan akun utang usaha di kredit sebesar Rp48 juta. Berikutnya adalah piutang usaha CBA. Ini sebesar Rp52.500.000 di debit dan akun penjualan di kredit sebesar Rp52.500.000. Nah, berikutnya adalah harga pokok penjualan di debit sebesar Rp42 juta dan akun persediaan di kredit sebesar Rp42 juta. Untuk laba konsolidasi ABC dan CBA. Akun penjualan ABC sebesar Rp48 juta dan penjualan CBA sebesar Rp52.500.000 dan penjualan konsolidasinya sebesar Rp52.500.000. Untuk akun HPP-nya, HPP ABC sebesar Rp40 juta dan HPP CBA sebesar Rp42 juta. Nah, HPP konsolidasinya sebesar Rp35 juta. Untuk laba kotor dari masing-masing adalah laba kotor ABC sebesar Rp8 juta, laba kotor CBA sebesar Rp10.500.000, dan laba kotor konsolidasinya sebesar Rp17.500.000.
kemudian dimasukkan ke neraca, yakni persediaan sebesar 12 juta rupiah, dan penyusian dan eliminasi di kredit sebesar 2 juta rupiah, dan persediaan akhir konsolidasinya sebesar 10 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasinya, yakni untuk mengeliminasi penjualan. Jadi akun harga pokok penjualan di kredit di debit sebesar 48 juta rupiah dan akun penjualan di kredit sebesar 48 juta rupiah. Untuk eliminasi investasi dalam CBA, yakni akun harga pokok penjualan di kredit di debit sebesar 1 juta rupiah dan persediaan di kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah jurnal eliminasi untuk harga pokok penjualan, yakni akun persediaan di debit sebesar 2 juta rupiah dan akun persediaan akhir di kredit sebesar 2 juta rupiah. Yang berikutnya adalah penjualan downstream dan upstream. Nah, penjualan downstream dan upstream. Upstream adalah penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan atau dari bawah ke atas. Nah, dampaknya anak perusahaan akan mengalami peningkatan penjualan, peningkatan laba kotor. Sedangkan downstream adalah kebalikan dari upstream, yakni penjualan perusahaan induk ke anak perusahaan atau dari atas ke bawah. Harga yang terjadi di antara kedua perusahaan harus diperhatikan dengan baik. Nah, penjualan upstream, penjualan dari perusahaan anak ke perusahaan induk. Nah, laporan konsolidasinya mengeliminasi penjualan dan HPP tanpa melihat apakah downstream maupun upstream. Laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasikan termasuk penjualan dan HPP. Laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh dan beban hak minoritas terpengaruh jika beban laba perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasikan. Sedangkan penjualan downstream adalah penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Istilah ini berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas. Dan setiap laba kotor yang belum direalisasikan dalam persediaan juga dieliminasi. Laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasikan, termasuk penjualan dan HPP. Laba perusahaan anak tidak terpengaruh dan beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasikan, karena para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba anak perusahaan. Itu adalah pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba. Contoh, akun penjualan di perusahaan induk sebesar 600.000 rupiah dan perusahaan anak sebesar 300.000 rupiah. Harga pokok penjualan perusahaan induk sebesar 300.000 rupiah dan di perusahaan anak sebesar 180.000 rupiah. Kemudian laba kotor di kredit di perusahaan induk sebesar 300.000 rupiah dan di perusahaan anak sebesar 1.120.000 rupiah. Kemudian akun beban ini di perusahaan induk sebesar 100.000 rupiah dan perusahaan anak sebesar 70.000 rupiah. Nah, laba perusahaan induk ini yang terpisah sebesar 200.000 rupiah dan laba bersih perusahaan anak sebesar 50.000 rupiah. Nah, laba perusahaan induk atau downstream ini sebesar 200.000 rupiah dan upstream sebesar 20.000 rupiah. Ditambah dari perusahaan anak. Ini jika downstreamnya ini ekuitas ekuitas dalam laba yang dilaporkan perusahaan anak dikurangi laba yang belum direalisasikan, yakni 50.000 dikali 80% dikurang 20.000, yakni 20.000. Dan untuk upstreamnya, ini ekuitas dalam laba perusahaan yang telah direalisasikan. Ini 50.000 dikurang 20.000 dikali 80%, yakni 24.000. Nah, laba bersih perusahaan induk dan konsolidasinya, yakni downstream sebesar 220.000 rupiah dan untuk upstream sebesar 24.000 rupiah. Nah, perusahaan induk
dan perusahaan anak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Yakni penjualan sebesar 900.000 dikurang 100.000, ini penjualan downstreamnya sebesar 800.000 dan penjualan upstreamnya sebesar 800.000. Harga pokok penjualan yakni 480.000 ditambah 20.000 dikurang 100.000. Ini sebesar 400.000. Di debit di penjualan downstream sebesar 400.000 dan debit penjualan upstream sebesar 400.000. Nah, laba kotor ini dikredit sebesar 400.000 pada penjualan downstream dan 400.000 dikredit pada penjualan upstream. Berikutnya adalah beban laba di debit sebesar Rp170.000. Ini didapat dari 100.000 ditambah 100.000 ditambah 70.000. Di debit di penjualan downstream di debit sebesar 170.000 dan penjualan upstream di debit sebesar 170.000. Total laba yang telah direalisasikan ini dikredit sebesar 230.000 di downstream dan di upstream juga dikredit sebesar 230.000. Berikutnya adalah dikurangi laba minoritas. Laba minoritasnya sebesar 10.000 di downstream dan di upstream sebesar 606 juta rupiah. Untuk laba bersih konsolidasinya adalah untuk penjualan downstream, laba bersih konsolidasinya adalah sebesar 224.000. Dan laba bersih konsolidasi penjualan upstream sebesar Rp224.000. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.